Para umat sedharma, sebelum kita mendengarkan Dharma Desana, marilah kita beranjali mengucap syukur dan berterima kasih kepada para Buddha, para Bodhisattva, para Dharmapala, para Dewa, dan para Dakini, khususnya kepada Buddha Amitabha yang telah berkenan hadir memberkati sehingga sadhana puja bakti Tanah Suci Sukawati yang kita lakukan pada hari ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan juga sempurna. Amitofo. Kepada semua pandita dan dharmaduta yang bertugas pada hari ini, saya ucapkan terima kasih. Kepada semua sesung secie umat sedharma yang hadir pada puja bakti hari Minggu pagi ini, semoga Buddha Amitabha senantiasa memberkati kita semua. Amitofo. Ya, hari ini saya ingin membawakan Dharma Desana dengan tema Pencipta Alam Sukawati. Ya. Temanya adalah Pencipta Alam Sukawati. Wah, tema ini mungkin semua sudah bisa jawab gitu ya. Pencipta Alam Sukawati, siapa ya Pencipta Alam Sukawati? Wah, tahu semua nih. Kalau nggak tahu kebangetan deh, ya kan? Jadi pencipta alam Sukawati itu adalah Buddha Amitabha. Sungguhkah alam Sukawati itu diciptakan oleh Buddha Amitabha? Siapa yang percaya di sini bahwa alam Sukawati itu diciptakan oleh Buddha Amitabha? Angkat tangan. Angkat tangan yang percaya bahwa alam Sukawati itu diciptakan oleh Buddha Amitabha. Ya. Ini angkat tangannya ragu-ragu nih. Angkat tangan setinggi-tingginya kalau yang percaya. Oh, masih ada yang ragu juga. Setengah, ini kan nggak percaya, setengah percaya, ya. Percaya sekali gitu kan. Nah, jadi saya tanya lagi, siapa yang percaya alam Sukawati itu diciptakan oleh Buddha Amitabha? Oke, ya sebagian besar percaya kepada ini ya, alam Sukawati itu diciptakan oleh Buddha Amitabha. Ya, mungkin ini bagi mereka yang sudah pernah mendengar Dhamma Desana saya sebelumnya, ya. Jadi alam Sukawati itu memang diciptakan oleh Buddha Amitabha, gitu, ya. Berarti Buddha Amitabha itu sang pencipta. Iya, percaya kan? Sang pencipta, tapi tidak menciptakan secara keseluruhan alam semesta. Ya, beliau menciptakan alam surganya. Amitofo. Bagaimana alam Sukawati itu bisa tercipta? Ya, apakah bisa muncul begitu saja alam Sukawatinya? Ya, dengan hanya mengucapkan saya akan menciptakan alam Sukawati, langsung tring jadi alam Sukawatinya, ya. Apakah demikian Buddha Amitabha menciptakannya? Dengan apa Buddha Amitabha menciptakan alam Sukawati itu? Pakai apa? Tepung, terigu? Dengan apa? Ikrar dan juga sumpah agungnya, ya. Selain ikrar dan sumpah agungnya, beliau pakai apa lagi? Selain beliau berikrar, saya berikrar 48 ikrar, tik gitu kan ya. Gitu. Selain itu apa? Apa cuma ikrar doang? Ya, ikrar doang mungkin gampang sih ditulis, ya kan? Oh, saya berikrar satu, ya kan? Akan mencapai kebudahan. Dua, saya akan menolong semua insan. Tiga, ya kan? Saya akan terlahir ke alam Sukawati, ya kan? Gitu. 4, saya akan
mengosongkan neraka gitu ya. Apa cuma diikrarkan doang? Tidak ya, harus ada apa? Realisasi, ya kan? Jadi harus merealisasikan ikrar beliau gitu. Jadi tanpa adanya realisasi dari ikrar ya, dari sumpah agung, alam Sukawati itu tidak akan ada. Benar? Tidak akan ada, tidak akan langsung ada begitu aja. Saat itu Buddha Amitabha berikrar langsung terbentuk gitu. Enggak, ya. Jadi harus ada realisasinya dulu, ya. Praktek dari sumpah agungnya itu, ya. Merealisasikan enggak 48 ikrarnya gitu. Ya, harus kalau di dalam bahasa tetangga itu kan harus digenapi gitu kan. Betul? Ya. Jadi harus direalisasikan, ya, dipraktekkan gitu. Jadi cuma tidak hanya di dalam tulisan maupun di dalam ucapan mulut sendiri saja gitu. Jadi harus dijalankan ya gitu. Ya, saya berikrar untuk menolong semua insan ya. Tapi pas di saat dihadapi situasi ada insan yang sedang mengalami kesulitan, kemudian kita hanya melihat doang, ya, terus tidak tergerak untuk membantunya, berarti kita tidak merealisasikan ikrar kita, gitu, ya kan? Nah, kalau seperti itu, kalau Buddha Amitabha seperti itu, ya alam Sukawati itu tuh nggak akan tercipta, gitu, tidak akan ada, ya. Alam Sukawati itu baru benar-benar tercipta ya dengan sempurna karena dengan banyaknya realisasi yang Buddha Amitabha lakukan gitu. Jadi beliau tidak pernah berhenti gitu untuk mengembangkan bodhicitanya ya, terus juga berusaha untuk menolong dan membantu semua insan dan semua makhluk di 10 penjuru alam gitu ya. Nah, barulah alam Sukawati itu bisa menjadi mungkin dari kecil makin lama makin besar ya kan, lahannya ya kan, mungkin penghuninya awalnya mungkin baru 1, 2, 3, kemudian semakin banyak kan. Rumah juga dari 1 tingkat jadi 10 tingkat ya, karena sudah saking banyaknya penghuni di alam Sukawati ya. Tapi untuk saat ini sih penghuninya satu teratai baru satu rumah 10 orang sih ya, satu rumah 10 orang, bukan satu rumah yang tinggal 10 orang, bukan. Jadi satu teratai itu ada 10 pintu ya, jadi 10 pintunya itu adalah tempat dari masing-masing penghuni. Biasanya mereka masih di alam Sukawati tingkat dasar ya, tingkat 1, 2 ya, 3, 4, 5 seperti itu ya, tinggalnya masih bersosialisasi gitu ya. Nah, barulah setelah banyaknya insan yang terlahir di alam Sukawati ya, Buddha Amitabha di sana itu menciptakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh penghuni alam sana gitu. Makanan, pakaian, ya kan? Mungkin biasa kan indra, panca indra ya kan, mulut, mata, ini kan di sana tuh kadang masih ada kemelekatan ya gitu. Jadi Buddha Amitabha berusaha untuk menciptakan segala kebutuhan para penghuni di alam Sukawati gitu ya. Jadi mereka yang kadang masih melekat dengan mereka yang ada di duniawi, Buddha Amitabha juga masih menciptakan itu gitu. Di sana beliau menciptakan sebuah layar seperti televisi gitu. Nah, di situ dia bisa melihat keluarganya yang masih ada di dunia gitu ya. Karena mereka masih belum bisa melepaskan kemelekatan itu gitu. Jadi Buddha Amitabha tuh tidak langsung ekstrim ya. Tidak langsung ekstrim, masuk ke alam Sukawati langsung kamu langsung
hapus kemelekatan, gitu ya, sama sekali nggak boleh mikirin gitu kan. Buddha Amitabha kasih loh, ya kan, kasih lihat nih keluarga kamu gini ya, di gitu. Jadi perjalanan hidup dia pun di kehidupan sebelum-sebelumnya itu juga bisa ditampilkan di layar tersebut. Jadi dari situ mereka bisa belajar, oh dulu saya begini ya, dulu saya berbuat kesalahan ini ya, makanya saya terlahir ke kehidupan yang sekarang seperti ini. Jadi kita bisa mengetahui kehidupan masa lampau kita gitu loh di situ. Nah dari situlah baru kita juga belajar yang namanya pencerahan juga, akhirnya mendapatkan pencerahan. Oh seperti ini ya, oh makanya saya hidup susah karena kehidupan lampau saya kurang berbuat kebajikan dan lain sebagainya. Jadi dia tahu gitu, tahu perjalanan hidup dia dari beberapa masa lampaunya gitu. Dari situlah akhirnya mereka bukannya semakin melekat, tapi pelan-pelan kemelekatannya itu mulai berkurang karena sudah timbul kesadaran dalam diri mereka gitu ya, menyadari oh iya ya, karena saya begini makanya saya seperti ini gitu. Jadi tahu yang namanya sebab dan akibat gitu ya, karena itu memang ajaran dari para Buddha ya kan. Kita harus percaya adanya karma dan juga kita harus percaya adanya sebab dan akibat gitu. Jadi di sana pun juga diajarkan hal itu gitu ya. Sambil kalau misalkan penghuni tersebut dia masih belum bisa melepaskan kemelekatan, Buddha Amitabha biasanya akan datang menemui penghuni tersebut gitu, dan beliau akan memberikan biasa wejangan-wejangan ya kan, kasih pancaran cahaya tanpa batas gitu kepada insan tersebut ya, sampai dia bisa melepaskan kemelekatannya. Amitabha. Ya, jadi dari alam surga ini ya, surga dari para Buddha, kita bisa terlahir ke surga dari para Buddha ya. Apa syaratnya? Kebanyakan alam dari para Buddha itu kan diciptakan oleh Buddha itu sendiri ya. Baisaya Guru Lalsuarti Timur itu Baisaya Guru yang menciptakannya ya. Alamnya Vairocana juga beliau yang menciptakannya. Sistem dari surga tersebut juga sesuai dengan manajemen maupun metode dari pelatihan masing-masing Buddha itu sendiri gitu. Jadi sesungguhnya apa syarat terlahir ke alam atau surga dari para Buddha ini? Syaratnya ya pasti ya menjalankan hidup dengan baik, tidak melanggar sila ya kan, melakukan 10 perbuatan baik ya kan gitu, banyak berbuat kebajikan gitu ya kan, seperti itu ya Suci. Tapi sesungguhnya apakah itu adalah syarat yang paling utama terlahir ke alam surga para Buddha? Kata Sangse, kok ada lagi ya, maksudnya wah ini nggak cukup itu, masih ada lagi ya katanya. Itulah maksudnya ajaran dari para Buddha itu tidak terbatasnya seperti itu gitu. Kadang ada saja, oh masih kurang ini, oh masih nambah ini, oh ini, seperti itu. Jadi kita bisa menguak satu rahasia, masih ada rahasia lain lagi ya di atasnya, begitu seterusnya gitu. Sesungguhnya apa syarat terlahir ke alam surga dari para Buddha? Terpikir kepercayaan dalam bentuk keyakinan pada
Ya, itu termasuk keyakinan ikrar pada Buddha tersebut. Tapi ada yang lebih spesifikasi lagi. Keyakinan pada agama kita. Ya, kalau kita nggak punya agama, bisa nggak kita terlahir ke surga para Buddha? Bisa nggak? Nggak punya agama bisa nggak terlahir ke surga para Buddha? Hah? Yang bilang bisa angkat tangan. Yang bilang tidak bisa? Nggak ada. Ya, jadi yang nggak punya agama juga bisa terlahir ke alam surga para Buddha. Oh gitu loh, ini ngapain juga punya agama kalau kayak gitu, ya kan? Ya kan, ngapain juga punya agama kalau kayak gitu, nggak punya agama aja juga bisa terlahir ke alam para Buddha gitu kan? Ya, kenapa tidak mempunyai agama pun juga bisa terlahir ke alam para Buddha? Apakah ya, keulas-asian Buddha sangat besar. Kemudian karma jodoh, ya, sering nih kan, banyaknya juga kan yang suka dengar, sampai dia kok nggak, dari tetangga kenapa bisa ke alam Sukawati? Ya itu ya karma jodoh, karena kesananya dia juga kurang begitu yakin, ya akhirnya mau karena supaya dia nggak menderita, ya Buddha Amitabha bawa ke alam Sukawati gitu, karena dia berjodoh dengan insan tersebut. Bagaimana jodohnya? Ya, apakah memang ada jodoh benar dengan insan tersebut? Dan dia tidak punya agama, ya kan? Dan tidak punya agama, ya, kok bisa terlahir ke alam Sukawati? Ini karena adanya ikatan keluarga. Percaya? Ya, karena sering terjadi hal seperti itu, jadi percaya bagi mereka yang udah tahu. ya, karena adanya ikatan keluarga, gitu. Ya, karena ada dari keluarganya yang memiliki keyakinan yang sangat kuat terhadap Buddha Amitabha. Dia juga memiliki agama, dia juga melatih diri, dia juga berbuat kebajikan, ya, banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan, gitu. Di saat dia memohon kepada Buddha Amitabha untuk menolong keluarganya ini, apakah Buddha Amitabha tidak akan hadir? Hadir, gitu. Ya, itu namanya koneksi, ya kan? Ternyata koneksi itu tidak hanya ada di dunia manusia aja, ya, tapi di alam sana pun juga, gitu, koneksi, gitu. Kalau kita nggak punya kedekatan dengan Buddha Amitabha, gimana mau bantu keluarga kita? Nggak bisa kan, gitu, ya kan? Karena kita bisa menembus hati Buddha Amitabha. Buddha Amitabha baru tergerak untuk menolong keluarga kita yang mungkin dia tidak mengenal Buddha Amitabha. Dia mungkin tidak percaya agama, tidak percaya Buddha, ya kan? Yang jalan hidupnya juga mungkin kurang baik, banyak melanggar sila dan lain sebagainya, gitu. Nah, kita nggak bisa menolong dia semasa hidup, ya. Di saat meninggal aja kita baru bisa bantu, seperti itu. Jadi itu adalah satu bentuk keulas-asian dari Buddha Amitabha. Ya. Jadi sebenarnya tetap yang dibilang bahwa jika kita ingin terlahir ke alam Sukawati, kita harus pertama percaya kepada Buddha Amitabha, dan kita juga harus memiliki agama itu, ya. Karena
agama itu adalah kendaraan, ya, jalan, cara buat kita untuk bisa terlahir ke alam surga dari para Buddha, gitu. Kalau kita tidak memiliki agama, tidak memiliki keyakinan kepada Buddha, ya, terus kita memang nggak berbuat kejahatan lah, ya, mungkin menjalankan hidup dengan baik, ya, menjalankan hidup dengan baik. Mungkin kita berbuat kebajikan, ya, kita bisa terlahir kemana kalau tidak memiliki agama dan tidak memiliki keyakinan pada para Buddha. Kalau tidak ada keluarga yang membantu kita terlahir kemana? Jadi manusia lagi, ya. Terus jadi manusia lagi, atau kita terlahir ke alam dewa kalau kebajikan kita itu banyak, ya. Kalau kebajikan kita itu banyak, gitu, kita banyak berdana, banyak ini, itu kita masuk ke alam dewa, ya, ataupun terlahir kembali menjadi manusia yang hidupnya lebih baik dari kehidupan yang sekarang. Kita mungkin sekarang hidupnya miskin, kehidupan yang akan datang kita sudah terlahir ke keluarga yang kaya, seperti itu. Tapi tidak bisa terlahir ke alam Sukawati, gitu, ya. Kalau dengan usaha dia sendiri, tanpa adanya bantuan dari keluarganya yang memiliki kedekatan dengan Buddha Amitabha, gitu. Ya. Karena alam surga para Buddha itu, ya, kita harus memiliki keyakinan kepada mereka dulu, gitu. Dan untuk memiliki keyakinan kepada mereka, tentunya juga harus mengikuti ajaran-ajaran dari para Buddha, gitu. Nah, barulah kita bisa terlahir di sana. Nah, Buddha Amitabha di sana menciptakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh penghuni alam Sukawati, ya. Dan sesungguhnya beliau pun juga berusaha untuk mewujudkan apa yang diinginkan, ya, apa yang dipikirkan oleh insannya yang ada di dunia manusia, di bumi, gitu, ya. Banyak dari insan-insan Buddha Amitabha yang ada di bumi, yang ada di dunia, itu mendapatkan banyak sekali yukta, ya, yukta ataupun keberhasilan dalam keyakinannya dan pelatihan dirinya, gitu. Ya. Saya berkata hari ini karena hari ini pun juga saya mendapatkan yukta, 2 kali yukta malahan, gitu. Kenapa saya katakan 2 kali yukta hari ini? Ya. Karena hari ini, ya, tanpa saya diduga dan saya ini kan, ya, mewujudkan apa yang saya pernah pikirkan, terbesit dalam pikiran saya, ingin saya wujudkan, tapi belum sempat, ya, belum sempat, gitu. Apa itu? Ya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya terpikir, ya, udara ini panas banget, gitu, ya. Kayaknya, udah hujan tuh, nggak hujan-hujan kan, panas nih. Ini kayaknya tenggorokan saya juga udah mulai gitu kan, udah mulai ini, ya, tadi pagi juga udah mulai kayak flu gitu kan. Nah, ya, saya terpikir, aduh, ini kalau makan buah persik kayaknya enak nih, gitu. Kalau makan buah persik enak nih, gitu. Terbayang gitu kan, terpikir gitu. Ya, sekejap aja sih pikiran seperti itu, gitu.
beberapa hari yang lalu, ya. Dan yuktanya hari ini saya mendapatkan oleh-oleh buah persik. Amitofo. Terima kasih ya bagi kepanjangan tangan Buddha Amitabha ya yang telah merealisasikan harapan dan keinginan saya hari ini. Terus juga satu lagi, beberapa waktu yang lalu saya kan mau buat hu, ya. Saya mau buat hu. Aduh, nih mopitnya kok begini amat gitu ya. Udah jelek banget gitu maksudnya. Udah nggak bisa, maksudnya kalau ditulis tuh udah berantakan lah gitu. Udah terpikir gitu, saya mau cari ini lagi ya, mopit. Terus saya pengen cari yang mopitnya tuh lengkap gitu loh ya. Jadi ada tempatnya, ada ininya, karena kan memang nggak ada ya kan. Selama ini kan saya pakai biasa, pakai untuk warna ini tuh saya pakai gelas biasa ya. Kemudian mopitnya juga tinggal satu-satunya ya, satu-satunya pun juga udah gak enak dipakai gitu kan. Nah akhirnya tuh udah kepikir, nanti saya mau carilah gitu mopit dan yang atributnya gitu lah gitu. Jadi supaya bagus juga gitu kan. Dan hari ini mendapatkan yukta lagi. Saya juga mendapatkan oleh-oleh mopit dan lengkap dengan atributnya. 2 piece lagi ya. Amitofo. Ya. Jadi seperti itu ya. Namanya Buddha Amitabha berusaha menciptakan ya, berusaha mewujudkan ya apa yang kita harapkan, apa yang kita pikirkan gitu. Selama itu adalah baik ya. Jadi itu sudah terwujud. Saya sering mengalami hal ini, tidak hanya di saat hari ini aja, sering sekali gitu ya. Waktu itu juga pernah di saat mau mimpin api homa ya kan. Dulu kan waktu itu badan saya kan masih kecil ya. Setelah habis melahirkan Ajita, badannya langsung melar gitu ya. Nah baju naga tuh udah nggak ada yang muat gitu loh ya kan. Di kancingnya udah nggak bisa, kejauhan gitu kan. Kalau misalkan dipakai langsung meletek gitu ya kan. Aduh, ini mau api homa lagi kan. Nah warna kuningnya nggak ada gitu, maksudnya jubah naganya warna kuning nggak ada juga udah nggak bisa muat gitu, karena badan udah lebih gemuk ya. Jadi pas di saat udah mau deket homa ya, tiba-tiba saya mendapatkan persembahan jubah naga dan warnanya pun juga sesuai apa yang saya inginkan, warna kuning ya kan. Padahal tidak ada pembicaraan apapun ya, tidak ada pembicaraan dari yang kasih saya pun juga tidak bilang, oh ini ya Samsa nanti saya mau kasih ini ya, warnanya ini ya gitu ya, nanti Samsa pakai ya. Nggak ada, tidak ada pembicaraan gitu ya. Jadi tiba-tiba aja orangnya datang kasih ke saya jubah naga ya, warnanya kuning gitu ya, satu-satunya warna kuning dan ukurannya pun juga wah ngepas gitu kan. Oh Amitofo. Ya, jadi kalau misalkan kita memiliki kedekatan ya dengan Buddha Amitabha ya, sesungguhnya kita sendiri pun juga memiliki kemampuan supranatural ya, supranatural gitu ya. Ini sesuai dengan ikrar dari Buddha Amitabha ya, bahwa jika para bodhisattvanya, para dewanya atau para manusia ya yang percaya kepada beliau, jika mereka tidak memiliki kemampuan supranatural, maka Buddha Amitabha tidak akan mencapai pencerahan selamanya. Amitofo. Ya.
Jadi istilahnya ya apa yang kemampuan supranatural yang dimiliki oleh Buddha Amitabha, tentunya Buddha Amitabha salurkan lagi kepada para bodhisattva, para dewa dan para manusia gitu. Ya, memiliki kemampuan seperti itu. Buddha Amitabha di alam Sukawati memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu dengan kekuatan pikirannya. Gitu. Nah, mereka pun yang para bodhisattva, para dewa, para manusia yang memiliki kedekatan dengan Buddha Amitabha, maka mereka juga akan bisa memiliki kemampuan menciptakan sesuatu dengan kekuatan pikirannya. Gitu, ya. Jadi, kalau misalkan kita sedang mengalami kesulitan, kita nggak boleh galau. Ya, nggak boleh galau gitu ya. Lagi menginginkan sesuatu, aduh saya pengen ini, tapi bisa nggak ya? Ya kan? Kayaknya nggak mungkin lah, ya kan? Gitu, seperti itu. Saya nggak bisa lah. Kalau itu kan mahal harganya, gitu kan? Kita kan harus kopi begitu ya, mahal harganya. Janganlah, nggak mau saya pikirkan gitu, nggak mau saya pikirkan gitu. Seperti itu, ya. Jadi kalau misalkan kita memiliki kedekatan dengan Buddha Amitabha, kita tidak boleh memiliki perasaan galau. Karena sesungguhnya kita juga bisa mendapatkan kemampuan supranatural dari Buddha Amitabha itu. Gitu. Jadi kalau misalkan kita memiliki cita-cita, ya, memiliki harapan, ya, terus ingin sesuatu terwujud, ya, kita harus meyakini hal itu, gitu. Jadi jangan galau, ya kan? Jangan nggak mungkin lah, itu jauh lah, itu nggak bakalan terjangkau lah, gitu ya. Impossible lah, gitu ya. Gak mungkin gitu. Jadi kita tidak boleh menanamkan pikiran itu, ya. Ya kita yakini saja, ya. Karena di saat kita memikirkan sekilas aja, ya apa yang kita inginkan, ya terbersit sedikit aja apa yang kita inginkan, selama kita tidak meragukan diri kita sendiri, ya, tidak meragukan kemampuan Buddha Amitabha, maka apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan itu bisa terwujud, ya, bisa terwujud. Itu